Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S1 24050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo-Oleo. Pada video kali ini saya akan menunjukkan progres belajar saya di Red Hat Academy. Nah, langsung saja saya akan masuk ke browser. Jadi di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, di kolom pencarian kita ketik saja Red Hat Academy. Pilih web situs yang paling atas ini, yang redhat.com. Kemudian kita login menggunakan akun Red Hat Academy masing-masing. Nah, karena saya sudah pernah login, jadi ketika saya login lagi, itu akan langsung terlogin otomatis. Progres belajar saya sebelumnya itu sudah sampai 17%. Jadi di sini saya akan melanjutkan dengan mengklik launch yang ada di sebelah kanan. Terakhir saya itu sampai di sini, di chapter 1 yang Introduction to Linux. Jadi yang ini sudah. Jadi tinggal saya next lagi. Sekarang saya masuk ke bagian section 1.2. Nah, kita translate agar kita lebih mudah memahami materinya. Latihan terpandu distribusi Linux. Identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem Anda. Hasil. Ini apa? Ini hasil. Buka kontrol panel pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem Anda. Sebagai pengguna user student di workstation tersebut, gunakan lab untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Klik apa ini? Instruksinya, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop Anda atau tekan tombol super. Pada Mac, di kolom pencarian ketik setting, klik pengaturan atau tekan enter pada papan ketik Anda. Nah, jadi langkah pertama itu kita diminta untuk mengetikkan perintah ini. Jadi kita masuk ke lab environment, kemudian kita start mesin-mesinnya. Kita tunggu sampai semua itu statusnya aktif. Nah, kalau statusnya sudah aktif seperti ini, kita open console pada bagian workstation dan kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita masuk sebagai student user. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya apa ya? Student kayaknya. Kita tunggu proses loginnya. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan perintah ini, lab start intro distribution. Katanya ini kita pakai lab command. Lab command itu yang mana? Mungkin terminal. Oh iya, ini sama ya, student workstation. Oke, di sini kita ketik lab start intro distribution. Ini mungkin saya belah layar saja agar lebih mudah. Nah, nice. Di sini dia minta kita untuk mengetikkan lab start intro strip disk 3000
Let's start intro distributions, pakai S, enter. Oke, sukses. Nah, tunggu, ini kita translate lagi pakai bahasa Indonesia. Oh, ini pakai bahasa Indonesia. Aduh, mana tadi? Kok masih bahasa Inggris ya? Kalau kita translate pakai ini aja. Klik aktivitas di pojok kiri atas desktop Anda. Berarti yang ini. Oh, ini. Oh. Di kolom pencarian ketik settings. Oh, berarti di sini kita ketikkan settings. Klik settings atau tekan enter pada papan ketik Anda. Oke, sudah sama ya seperti yang saya lakukan. Kemudian di jendela pengaturan, gulir ke akhir daftar di panel sebelah kiri dan klik about. Berarti yang ini. Nah, ini udah about nih. Di panel about yang muncul di sebelah kanan, periksa kolom nama OS. Nah, ini OS name, dan pastikan tertulis Red Hat Enterprise Linux. Oke, udah pas. Panel about juga menampilkan versi desktop Gnome yang kita gunakan, versi kernel Linux, penyimpanan, dan RAM yang tersedia di komputer kita, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada Gnome versi yang digunakan yang 40.4.0, kemudian versi kernel Linux itu yang mana ya, ini kali ya. Kemudian ada penyimpanan dan RAM yang tersedia, berarti ini 5,5 GB. Ini memori, ini disk capacity-nya 10,7 GB. Ini prosesornya. Pokoknya masih banyak sekali informasi yang bisa kita lihat di panel about ini. Gnome settings adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux Anda. Jadi luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Di sini kan ada banyak, ada date and time, automatic date and time. Time zone-nya ini, berarti ini kita bisa sesuaikan, kita mau pakai yang mana. Misalkan saya arahkan ke sini. Nah, ini WITA. Ini gimana caranya? Oh, udah. Oh, ini WITA. Oke. 19.28. Nah, sama dengan jam yang ada di komputer saya sekarang, 19.28. Lagi ada default application. Untuk webnya dia defaultnya Firefox. Ini bisa dipanah bawah nggak sih? Oh, nggak bisa. Emailnya ini pakai Evolution, kalendernya juga Evolution, musiknya, pemutar musik dan videonya ini pemutar foto, penampil fotonya ini image viewer. Kemudian ada users di sini, kita lihat. Oh, di sini saya login sebagai student users. Passwordnya ada. Oke, accessibility. Oh, ini untuk mengatur accessibility, region and language. Di sini language-nya unspecified, formatnya ini English. Kita lihat color. Ini ada removable media. Ini ada printers, ada keyboard. Ini keyboardnya input source-nya itu English. Ada mouse and touchpad. Ada display. Ini resolusi displaynya itu 1024x768 atau 4:3, dan dia itu landscape. Ada power, kita bisa pilih mode balance atau mode power saver. Ini ada sound juga. Pokoknya banyak ya di sini. Ada background, ada. Oh, ini kita bisa ganti backgroundnya. Misalkan, coba saya mau ganti backgroundnya yang ini. Ini
gimana cara gantinya? Ini udah terganti nggak sih? Ini add picture, nggak tahu ah. Bluetooth, ada network. Oke, pada workstation gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan akan datang. Oh, jadi di lab common-nya itu di sini kita disuruh ketik lagi nih, lab finish intro strip distributions. Oke. Yang bagian ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke section ini. Section 1.3. Oh, ini udah quiz nih. Pilih jawaban yang benar untuk pertanyaan berikut. Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Linux adalah perangkat lunak berpemilik yang tidak tersedia. Ini salah. Ini kayaknya ya. Bisa kita periksa nggak sih? Oh, benar. Cocok. Kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Ini kali ya. Lupa. Coba kita periksa. Kupil yang C. Oh, benar. Kernel bertanggung jawab atas tugas-tugas apa saja? Membuat driver untuk perangkat yang terhubung, membuat ini. Kayaknya ini deh. Coba kita periksa. Benar lagi. Apa itu terminal? Komputer terakhir di laboratorium beberapa mesin. Antar muka teks yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Kayaknya ini deh. Cocok. Manakah dari distribusi Linux berikut yang berbasis Fedora? Ini kah? Aduh, lupa. Oh, salah. Ini kayaknya. Ulang. Red Hat sama CentOS. Oh, benar. Ini udah nih. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke apa ini? Ke bagian section 1.4 ringkasan. Linux adalah proyek sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop dan laptop, serta perangkat konsumen. Kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau GUI, Graphical User Interface. Distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu, namun mempelajari satu distribusi dapat membantu Anda atau membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Kita lanjut lagi, sekarang kita udah masuk di bab 2. Bab 2 ini topiknya mengakses sistem Linux. Kita masuk di bagian 2.1, masuk ke sistem Linux lokal. Jadi ini ada sasarannya, itu berinteraksi dengan desktop GNOME dan melakukan query lingkungan terminal. Nah, bagian-bagiannya ada masuk ke sistem Linux lokal, ada menggunakan baris perintah, labnya itu laboratoriumnya itu mengakses sistem Linux. Nah, tujuannya itu masuk ke sistem Linux dengan menggunakan pengelola desktop GNOME atau JDM dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi-user. Sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di direktori home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagai kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Praktik ini memberikan privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem.
kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri, tetapi kecuali kita adalah admin, kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux adalah sistem operasi multipengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran admin dan mengkotak-kotakan pengguna satu sama lain. Akun administratif. Pengguna root adalah akun awal pada sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Pengguna root ini tidak ditujukan untuk pengguna reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk pengguna root ini, sehingga akun tersebut terkunci. Selama instalasi sistem Linux, akun pengguna biasa dibuat untuk setiap pengguna baru. Akun pengguna biasa juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar. Akun-akun ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Akun-akun tanpa hak istimewa diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi memodifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke alat peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya dapat dilakukan oleh pengguna root tersebut. Ini ada notes, sekalipun Anda memiliki kata sandi untuk pengguna root tersebut, kita sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut. Menggunakan akun ini dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut diretas. Masuk ke sistem Linux. Selama bertahun-tahun, Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat bermanfaat karena sistem Linux banyak tersedia dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Konsol Linux. Ini apa kok nggak nyambung? Kita lihat aja bahasa Inggrisnya. Sebuah konsol adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Setelah sistem selesai melakukan booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol terbatas karena konsol membutuhkan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Kita hanya dapat berinteraksi dengan konsol dengan memberikan input teks. Nah, ini contoh dari konsol. Ini kan gambar 2.1 Prom konsol Linux. Penggunaan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya, lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini menggunakan virtual machine yang kita akses melalui virtual network komputasi. VNC adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan kita mengakses konsol Linux. Saat menggunakan VNC, terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena Anda tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem lebih memilih untuk masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal. Saat bekerja dengan sistem jarak jauh, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Lingkungan desktop grafis GNOME. Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi user. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melakukan booting, komputer akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan GNOME, sebuah layanan sistem yang menangani login
dan autentikasi pengguna. Di sini ada notes, tidak semua sistem Linux menyertakan lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal, termasuk lingkungan grafis, untuk mengoptimalkan sumber daya komputer. Namun, workstation Linux memiliki lingkungan grafis yang terinstal secara default. Jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, pilih identitas pengguna Anda dan masukkan kata sandi Anda. Jika akun kita adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka JDM akan menampilkan akun kita. Klik nama akun, masukkan kata sandi, dan tekan enter untuk melakukan autentikasi. Setelah kita login, kita akan diperhadapkan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat file dan direktori, menginstal perangkat lunak, dan sebagainya. Ini sama seperti yang ini. Jadi ini adalah tampilan desktop GNOME. Oke. Berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop GNOME dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Di pojok kiri atas ini ada ikhtisar aktivitas, mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan. Ini contohnya. Kita bisa beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super. Di sudut kanan atas ada menu sistem yang menyediakan akses ke pengaturan umum, termasuk jaringan, volume audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar. Di bagian bawah layar, taskbar atau juga dikenal sebagai panel dashboard berisi peluncur aplikasi umum. Ada Firefox, ada Files, ada Software, ada Help, ada Terminal, dan ada Settings. Klik ikon kotak untuk melihat semua aplikasi yang terpasang di sistem. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang terpasang di sistem ini. Konsol administrasi berbasis web. Di Linux, praktik terbaik adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses suatu mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut Cockpit. Nah, Cockpit ini adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Cockpit menggunakan akun user yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang masuk. Jika kita masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita tidak memiliki hak akses tambahan, maka beberapa tugas akan dibatasi. Tetapi kita dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi, dan sebagainya. Untuk masuk ke Cockpit, kita buka peramban web. Nah, ini peramban web yang ada di sini Firefox. Kita coba buka. Ini bisa di close dulu nggak sih? Kita close. Ini. Di sini dia bilang apa lagi? Dan kunjungi HTTP ini localhost 9090. Ini coba kita ketik di sini. Apa? HTTPS localhost /9090. Apa sih ini? Coba kita translate, jangan sampai ini kata-katanya salah. Udahlah, kita skip, kita lanjut. String localhost tersebut menginstruksikan localhost peramban web untuk mencari layanan di mesin lokal, dan string 9090 ini menginstruksikan peramban web untuk mencari layanan di port 9090. Ada notes lagi, layanan Cockpit mungkin tidak dimulai saat sistem melakukan booting. Lihat bagian referensi untuk informasi lebih lanjut tentang layanan Cockpit. Browser menampilkan peringatan
sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasikan pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda. Dashboard kokpit ini kok bisa ya? Bagaimana caranya? Setelah masuk, kokpit menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Oke, kita lanjut ke materi, ke sections berikutnya, yaitu apa ini? Section 2.2 latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal. Latihan terbimbing masuk ke sistem Linux lokal, masuk ke sistem Linux dan tinjau pengaturan pengguna. Hasilnya nanti itu masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan GNOME Desktop Manager, navigasi konsol kokpit. Sebagai pengguna student di workstation, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi, kita ke terminal lagi. Mana terminalnya? Nah, terus di terminalnya kita ketikkan lab start access login. Sukses. Oke, udah sukses semua. Masuk sebagai pengguna operator 1 dengan menggunakan GNOME Desktop Manager. Dari menu sistem, klik matikan atau keluar. Yang ini kah maksudnya? Ini kali ya? Oh, ini. Matikan atau keluar. Terus kita pilih logout. Kita pilih logout lagi. Terus pada layar login pilih pengguna operator 1 dan gunakan red hat sebagai kata sandi. Terus kita enter. Cobalah untuk memperbarui kata sandi pengguna operator 1. Dari menu sistem, klik pengaturan. Ini pengaturan ya. Alternatifnya, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih settings. Di panel sebelah kiri pengguna, berarti apa nih? User. Oh, ini user. Modul ini diblokir untuk pengguna operator 1. Anda dapat mencoba membukanya dengan klik buka kunci. Sistem meminta kata sandi pengguna student karena pengguna operator 1 tidak dapat membuka kunci panel kontrol. Hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Jadi caranya, oh ini, klik batal. Mana klik batal? Atau klik batal dan tutup jendela pengaturan. Oke, kita tutup. Masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan GDM. Dari menu sistem, kita pilih lagi yang ini, power off or logout. Terus kita pilih logout. Terus kita logout lagi. Nah, pada layar login, klik tidak terdaftar, berarti ini not listed. Gunakan root sebagai nama pengguna, root. Dan red hat sebagai kata sandi. Wow. Segera setelah masuk, GDM menampilkan banner dengan informasi sebagai berikut. Ini login sebagai pengguna dengan hak istimewa. Menjalankan sesi sebagai pengguna dengan hak istimewa sebaiknya dihindari karena alasan keamanan. Jika memungkinkan, Anda sebaiknya masuk sebagai pengguna biasa. Keluar dari sesi root desktop. Nah, ini kita disuruh keluar lagi. Oke, kita keluar lagi nih. Kita keluar lagi. Kita disuruh keluar masuk.
Oke lah, kita logout aja. Nah, di sini dia bilang lagi pada layar login kita pilih ini pengguna student lagi, terus kita masukkan sandinya student. Periksa konsol kokpit. Klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, lalu pilih Firefox, arahkan ke sini. Kok ini warning ya? Oh, ini cocok. Browser menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Klik lanjutkan. Mana lanjutkan? Lalu klik tambah pengecualian. Ini kali ya. Accept the risk and continue. Lalu lakukan autentikasi dengan menggunakan username-nya ini, operator 1, terus kata sandinya adalah red hat. Nah, kita login, kita save aja nggak sih? Oke. Luangkan waktu untuk meninjau modul-modul di konsol. Pada konsol kokpit, mana ini konsol kokpit? Oh, ini konsol kokpit. Perbarui kata sandi pengguna operator 1. Tetapkan rh104.course sebagai kata sandi baru. Nah, di panel sebelah kiri, klik accounts. Oh, ini nih. Konsol akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1. Klik atur kata sandi. Set password. Gunakan Red Hat sebagai kata sandi lama. Ini udah nih. Terus new passwordnya kita gunakan rh104.course sebagai kata sandi baru. Terus di sini kita confirm lagi, kita tulis ulang rh104.course. Nah, kita klik set password. Terus uji kata sandi baru untuk operator 1 pengguna tersebut. Oh, berarti kita keluar lagi nih. Kita sesi, mana sesi? Oh, ini sesi, terus kita logout, terus kita lakukan autentikasi dengan kata sandi baru kita. Passwordnya rh104.course. Nah, berhasil. Keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi keluar. Oh, kita disuruh keluar lagi. Oke, kita keluar. Setelah itu kita tutup jendela Firefox. Pada workstation, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Oh, kita ke terminal lagi. Nah, kita ketik yang ini. Lab finish access login. Sukses. Oke, selesai. Kita lanjut lagi ke section selanjutnya. Pokoknya di video kali ini saya ingin menyelesaikan bab 2 ya, biar di video selanjutnya saya langsung masuk ke bab 3. Kita sekarang ada di section 2.3 menggunakan baris perintah. Tujuannya menggunakan terminal untuk menjalankan perintah antarmuka teks Linux. Sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem. Antarmuka teks Linux secara teknis dikenal sebagai TTY, yang merupakan singkatan dari teletype. Tunggu, kita untranslate aja. Yang merupakan singkatan dari teletypewriter. Oh, teletypewriter. Jenis antarmuka ini umumnya disebut sebagai CLI atau Command Line Interface. Beberapa sesi login Linux berjalan. Ini apa sih, kalau ditranslate nggak nyambung.
Linux menjalankan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY atau ini ya, teletypewriter tadi. TTY pertama menjalankan layanan Genome Desktop Manager atau GDM, tempat kita masuk ke sistem. Saat kita masuk ke desktop Genome, sesi kita secara otomatis menempati TTY kedua. Meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal kita dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, beralihlah ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya, tekan Alt Ctrl F3. Apakah bisa? Alt Ctrl F3. Mana sih? Udah, kita next saja. Tidak seperti sesi desktop, sesi konsol tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi pastikan untuk menutup sesi setelah Anda selesai bekerja. Kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menekan Ctrl D. Untuk kembali ke sesi desktop, tekan Alt Ctrl F2 atau kita dapat menekan Alt Ctrl F1 untuk kembali ke GDM. Terminal Linux. Antar muka baris perintah Linux adalah salah satu fitur paling populer dari sistem operasi ini. Terus-menerus beralih antara konsol TTY akan merepotkan. Jadi kita dapat menggunakan aplikasi yang meniru perilaku TTY. Aplikasi ini umumnya dikenal sebagai terminal. Yang ini. Konsol TTY dan aplikasi terminal sama-sama berjalan pada sistem operasi yang disebut So kita untranslate yang disebut Linux Shell. Linux Shell. Sebuah shell menyediakan prompt perintah, pintasan keyboard untuk instruksi yang cepat, beberapa perintah bawaan, dan sejumlah fungsi praktis untuk pemrograman atau script shell. Sebagian besar distribusi Linux menggunakan shell bash. Aplikasi terminal pada desktop Genome diberi nama yang intuitif, yaitu terminal. Ini. Untuk meluncurkan aplikasi terminal, kita udah tahu ya caranya. Kita udah tahu. Oke. Kita udah tahu yang ini. Setelah kita membuka aplikasi terminal, kita akan otomatis masuk ke shell bash. Tidak seperti saat beralih ke konsol TTY baru, kita tidak perlu masuk ke aplikasi terminal karena kita telah meluncurkannya dalam sesi login yang sudah ada. Melakukan tugas pada terminal. Aplikasi biasanya merupakan komponen grafis tingkat tinggi yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pengguna tertentu, seperti membuat presentasi atau menjelajah internet. Di Linux, program seperti editor teks, pemutar musik, dan editor grafis berjalan di shell, bukan sebagai aplikasi grafis di desktop. Jika sistem Linux tidak memiliki antarmuka grafis, maka kita tidak dapat berinteraksi dengan aplikasi grafis, tetapi kita dapat melakukan tugas-tugas terkait sistem dengan shell. Shell Linux populer karena kenapa ini? You have been disconnected. Please close this window and reopen the shell SVM console. Jadi kita disuruh menutup window ini dan membuka kembali virtual machine ini. Kita tutup, kemudian kita ke lingkungan lab lagi, terus kita ini udah nggak ada ya. Kita create aja. Ini tadi karena sebelumnya itu di waktu-waktunya itu sisa 37 menit. Kayaknya ini udah lewat dari 37 menit, jadi virtual machine-nya itu udah langsung terhancurkan gitu loh, otomatis di destroy. Jadi kita tunggu dia mesin-mesin ini statusnya itu aktif semua. Kemudian nanti di bagian workstation ini kita akan open console. Kita tunggu dulu kalau begitu. Sambil menunggu, bagusnya kita lanjutkan materi, tapi apakah kalau saya berpindah tab ini di lingkungan lab akan berhenti? Tidak. Kita lanjutkan dulu ke materinya. Tadi itu sampai di mana ini tadi? Ini aja lah. Shell Linux populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi di seluruh sistem.
Saat kita menggunakan shell Linux, baik di konsol atau terminal, kita memberikan komputer sebuah apa ini? Ini kalau ditranslate langsung tidak nyambung. Memberikan sebuah command atau perintah. Perintah berbeda dengan aplikasi karena kita berinteraksi dengan perintah hanya dengan menggunakan terminal. Beberapa perintah sudah terintegrasi ke dalam shell itu sendiri, tetapi sebagian besar perintah diinstal pada sistem. Saat kita mengetikkan perintah, shell akan mencari perintah tersebut di sekumpulan direktori sistem. Kumpulan direktori ini dikenal sebagai sebuah direktori sistem PET. PET. Beberapa perintah mengumpulkan informasi tentang pengguna atau sistem komputer itu sendiri, dan perintah lain menemukan atau bahkan memodifikasi file. Menjalankan perintah di terminal. Di Linux, kita biasanya menjalankan perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan menjalankan perintah, kita dapat menghindari navigasi melalui berbagai alat untuk mendapatkan informasi sistem atau untuk melakukan tugas sederhana. Misalnya, untuk melihat nama komputer, kita dapat membuka aplikasi pengaturan, menavigasi ke bagian tentang, dan meninjau label nama perangkat. Atau di terminal, kita hanya menggunakan perintah hostname. Nah, ini bagusnya kita coba, tapi kita tunggu dulu lingkungan labnya ini. Oh, ini udah terbuat. Bagian workstationnya kita langsung open console. Kita tunggu. Nah, ini saya mau belah layar saja agar lebih mudah dilihat. Oke. Kita beralih ke tab kursus tadi itu sampai di sini. Kita login dulu sebagai student user, passwordnya student. Nah, ini kita harus masuk ke terminal, terus kita ketikkan hostname untuk melihat untuk melihat nama perangkat. Kita masuk ke terminal, terus kita ketikkan hostname. Ini workstation.lab.example.com. Oke. Sebagian besar perintah memiliki tindakan default saat dijalankan, tetapi perintah tersebut tidak terbatas pada melakukan tindakan itu saja. Kita dapat menambahkan satu atau lebih tindakan. Nah, ini apa ini? Tiba-tiba pilihan. You can add. Kita bisa menambahkan satu atau lebih pilihan untuk sebuah perintah dan memodifikasi perilakunya. Umumnya, opsi perintah dimulai dengan tanda hubung strip ini dan menggunakan satu huruf, atau opsi dimulai dengan tanda hubung 2 dan menggunakan sebuah kata. Pada contoh berikut, kita menambahkan ini perintah -d untuk menampilkan nama domain dan -s untuk menampilkan nama pendek mesin. Kita coba. Ini kayaknya ini mungkin sama kayak di Windows, kita tinggal panah atas. Oh iya benar, supaya kita nggak capek mengetik. Nama domainnya labexample.com. Kemudian untuk nama pendek mesinnya workstation. Oke. Perintah juga menerima argumen. Argumen adalah target dari perintah, seperti file atau objek lain yang menjadi sasaran perintah tersebut. Sebagai contoh, perintah ID ini mencetak ID pengguna yang digunakan sistem untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Pada contoh berikut, kita menggunakan perintah ID ini sendiri. Karena kita tidak menggunakan opsi, perintah ID ini menjalankan tindakan defaultnya, yaitu mencetak informasi pengguna saat ini. Langsung saja kita ketik ID. UID 1000. Oke, mantap. Pada contoh berikut, kita menggunakan perintah ID dengan sebuah opsi, tetapi tanpa argumen. Opsi -u tersebut ini untuk menentukan hanya mencetak ID pengguna. Perintah tersebut mengonsumsikan pengguna saat ini sebagai argumen. Kita panah atas, kemudian kita tambahkan opsi -u. Dan dia hanya akan mencetak ID penggunanya saja, yaitu 1000. Oke. Pada contoh terakhir, kita menggunakan perintah ID dengan opsi dan argumen.
Nah, perintah ID tersebut menerima DevOps sebagai pengguna target untuk perintah tersebut. Dan opsi menu mencetak ID pengguna DevOps yang berbeda dari contoh sebelumnya. Jadi kita masukkan perintah ID, kemudian kita tambahkan opsi menu, dan kita tambahkan argumen DevOps. Dan dia akan mencetak 101. Ini adalah ID pengguna DevOps-nya. Suatu perintah dapat memiliki beberapa opsi, dan arti dari opsi-opsi tersebut tidak dapat dipertukarkan antar perintah. Kita bisa melihat opsi untuk suatu perintah dengan menggunakan opsi help. Perintah who ini menampilkan pengguna yang sedang masuk ke mesin tersebut. Who min help. Oke. Who min help. Wow. Oke. Perintah date and time date ctl memberikan informasi waktu. Ini ada keterangannya. Yang ini untuk ini. Perbedaan utamanya adalah bahwa secara default time date ctl menampilkan informasi zona waktu dan apakah jam mesin disinkronkan dengan server waktu. Informasi sinkronisasi ini penting karena beberapa layanan bergantung pada waktu sistem agar dapat berfungsi dengan benar. Contoh berikut menunjukkan output dari perintah date dan time date ctl. Kita coba di sini. Kalau saya masukkan perintah date, ini Thursday 11 Desember jam 7.09. Jadi dia zona waktunya EST. Padahal tadi sebelumnya saya sudah atur zona waktunya Indonesia Makassar, tetapi karena virtual machine-nya disconnect, jadi dia kembali lagi ke defaultnya, yaitu ini dia pakai EST. Jadi beda 1 jam dengan waktu saya sekarang. Kemudian kita masukkan perintah time date ctl. Waktu lokalnya ini jam 7.10, universal time-nya ini RTC time-nya, time zone-nya perintah password ini memperbarui kata sandi pengguna. Secara default, perintah ini mengubah kata sandi pengguna saat ini. Jadi kita tidak perlu menentukan nama akun sebagai argumen. Namun, pengguna root dapat mengubah kata sandi untuk pengguna manapun. Dalam skenario ini, Anda harus menentukan akun target sebagai argumen. Penyelesaian tab. Dengan fitur penyelesaian otomatis atau tab completion, kita meminta program shell untuk menyelesaikan perintah dengan menekan tombol tab. Jika kita telah mengetik cukup banyak karakter sehingga kata perintah cocok secara unik, maka shell akan menyelesaikan kata tersebut. Jika karakter yang Anda masukkan tidak cocok dengan perintah unik, maka shell akan menyelesaikan sebanyak mungkin karakter yang bisa diketik, dan kemudian berhenti hingga Anda memberikan karakter tambahan. Menekan tab untuk kedua kalinya akan menampilkan kata-kata perintah yang cocok dengan pola yang diketik. Pada contoh berikut, mengetik host dan menekan tab 2 kali akan menampilkan 4 pilihan. Setelah mengetik pilihan tambahan N dan menekan tab lagi, shell akan menyelesaikan perintah hostname. Misalkan kita ketik host, terus kita tab. Jadi ada host ID, hostname ctl. Misalkan kita tambah N, terus kita tab 1 kali. Dia langsung jadi hostname. Oke, sekarang kita lanjut ke section selanjutnya di bab 2 ini, yaitu section 2.4, latihan terbimbing menggunakan baris perintah. Akses shell Linux dengan menggunakan konsol virtual atau aplikasi terminal. Nih udah nih. Dan pelajari perintah untuk mengumpulkan informasi tentang sistem Linux. Sebagai ini. Oke, kita ketikkan perintah ini. Kita nggak usah baca deskripsinya panjang-panjang karena
Dia itu pada intinya menyuruh kita memasukkan ini lab start access min CLI. Oke, sukses. Lihat informasi tentang sesi login Anda. Jadi kita klik student 1 2025 jam 7:04. Lihat tanggal, waktu, dan zona waktu saat ini. Time, date, CTL. Jam 7:13 ya. Beda 1 jam dengan saya. Oke, lihat nama mesin. Hostname. workstation.lab.example.com. Kemudian yang keempat, tinjau informasi tentang sistem operasi kernel dan perangkat keras. Gunakan fitur penyelesaian otomatis tab completion untuk menjalankan perintah hostname CTL. Ketik host lalu tekan tab. Shell akan melengkapi perintah hostname, tetapi ini bukan perintah yang dimaksud. Tinjau saran dengan menekan tab 2 kali. Ketik C. Lalu kita host katanya, terus tab 2 kali. Terus kita C, terus kita tab. Apa sih maksudnya? Ketik C lalu tekan tab lagi, kemudian jalankan perintah tersebut. C. Hostname, terus C, terus tab. Itu maksudnya. Kita enter. Sebagian besar informasi ini sama dengan informasi yang ditampilkan di bagian panel about yang ada di settingan tadi. Kita bisa lihat di sini ada ini. Operation systemnya ini Red Hat Enterprise Linux, sama seperti yang tertulis di panel about pada setting tadi. Kernelnya Linux, bla 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 ini. Hardware vendornya Red Hat. Oke, lanjut. Pada konsol virtual ketiga, masuk sebagai operator 2 dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Beralihlah konsol virtual ketiga dengan menekan Alt Ctrl F3. Alt Ctrl F3. Kok nggak bisa ya? Kita katanya masuk sebagai operator kedua. Apakah bisa kita keluar aja? Kita log out terus kita masuk sebagai operator 2. Kita coba aja. Ini ada operator 2. Passwordnya apa tadi dia bilang? Red Hat. Mas, periksa password. Periksa perintah password help. Opsi min help atau min-h itu mencetak informasi tentang perintah itu sendiri, termasuk opsi yang dapat kita gunakan untuk mengubah hasil perintah. Jadi katanya pas wd min h, enter. Apa ini? Pas wd min help. Ini ada min k untuk ini, min d untuk ini, min l untuk ini, dan lain-lain. Perbarui operator kata sandi operator 2 menjadi RH14CLI. Jadi kita hanya ketik pas wd aja. Kita masukkan dulu kata sandi saat ini, yaitu salah pelan-pelan REDHAT, enter. Kita masukkan new password RH104.CLI. Kita confirm RH104.CLI. Nice. Nah, kita uji kata sandi baru dengan kita tutup sesi ini, terus kita masuk kembali. Berarti kita log out dulu, lalu kita relogin.
menjadi operator kedua, sebagai operator kedua maksudnya. Berarti passwordnya itu sesuai dengan password yang sudah kita ganti tadi. Ini red, aduh nggak ada bener. Pokoknya itu rh104.cli. Tutup sesi konsol virtual dan kembali ke sesi desktop. Oh, maksudnya jadi ini kita tinggal ketik exit gitu. Terus kembali ke sesi desktop dengan menekan Ctrl Alt F2. Alt Ctrl F2. Alt Ctrl F2. Gimana sih? Kok nggak mau ya? Nah, ini apaan? Ini kali ya. Udahlah, kita ini sendiri. Kita kembali ke sisi desktop. Kita logout aja. Kemudian kita masuk sebagai student user. Kita masuk dulu. Student. Terus kita tulis lagi di terminalnya lab finish access min CLI. Lab finish access min CLI. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke section selanjutnya. Ini kayaknya kuis nih. Oh, bukan. Apa ini? Oh, praktikum. 2.5 praktikum mengakses sistem Linux. Akses desktop Linux dan tambahkan pengguna standar. Menggunakan terminal Linux, kumpulkan informasi tentang sistem dan atur nama host. Aduh, kita tulis lagi nih, lab start access min review. Oke, mantap. Dalam skenario ini, kita memiliki beberapa akun komputer di beberapa akun di komputer tersebut. Kita bisa memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dengan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1, tetapkan lab ers. Oh, ini konsol virtual keempat. Nah, berarti kan kita disuruh memperbarui kata sandi untuk pengguna. Ini apa sih artinya? Bisakah kita Alt Ctrl F3? Oh, men, gimana sih kok nggak bisa ngetik developer? Aduh, gak usah. Aduh, apaan lagi nih? Developer 1, enter. Aduh, ini gimana cara kembalinya? Bisa developer 1. Apa ya passwordnya? Red Hat kali ya? Bisa. Katanya kita disuruh menetapkan lab 2 RH104 ini sebagai kata sandi baru. Nah, berarti di sini kita ketikkan passwd. Kita masukkan password sekarang, yaitu Red Hat. Lalu kita masukkan password baru, lab 2 min RH104 min 1, enter. Kita confirm lagi, lab 2 min RH104 min 1. Nice. Nah, katanya kita harus uji kata sandinya apakah sudah sesuai. Kita exit, kita login kembali sebagai developer 1. Passwordnya berarti lab 2 min
RH104 min 1. Benar. Sekarang kita disuruh memperbarui kata sandi untuk developer 2. Berarti kita exit dulu developer 1 ini. Kita login sebagai developer 2. Kata sandinya kayaknya Red Hat lagi. Terus kita disuruh menetapkan ini. Jadi kita ketik di sini password. Kita masukkan dulu password sekarangnya yaitu Red Hat. Terus kita ketikkan new passwordnya itu lab2 min rh104 min 2. Kita masukkan lagi lab2 min rh104 min 2. Nice. Kita uji. Jadi kita exit dulu, kemudian kita login kembali lab2 min rh104 min 2. Nice. Terus pastikan jam waktu mesin disinkronkan dengan server waktu. Maksudnya kita ketik dulu date time, apa time date atau date time tadi? Time date kali ya. Time date ctl. Oh ini. Oke. Udah ya, kayaknya udah pas. Kita lihat solusinya. Date cocok, udah cocok nih. Evaluasi sebagai student di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan dan jadikan kembali perintah hingga selesai. Jadi kita bisa exit. Aduh, kok nggak mau terketik? Exit. Kita login sebagai student lagi, student. Passwordnya student. Terus katanya kita ketikkan ini lab grade access dot review. Pass guys. Berarti kalau pass ini berarti kita lulus. Huhui. Nah, sebagai pengguna student di mesin workstation, kita gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Jadi, kita ketikkan di sini lab finish. Oh, pantasan aja tadi di awal kita disuruh lab start finish access review. Berarti praktikum kita dari setelah kita ketik perintah itu bakalan direview sama sistemnya. Oke, udah selesai. Kita lanjut lagi ke section selanjutnya. Ini adalah section terakhir dari bab 2. Judulnya itu ringkasan. Oh iya, ringkasan. Linux mendukung banyak user secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki direktori home pribadi. Linux memiliki akun administratif yang diwakili oleh pengguna root. Pengguna ini tidak dimaksudkan untuk pengguna reguler karena tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Di beberapa lingkungan seperti virtualisasi atau komputasi awan, komputer mungkin tidak memiliki antarmuka grafis. Kita dapat berinteraksi dengan Linux menggunakan antarmuka grafis atau antarmuka baris perintah. GNOME adalah lingkungan grafis bawaan di banyak sistem Linux. GNOME menyediakan sistem jendela yang mirip dengan banyak komputer desktop. Cockpit adalah antarmuka web yang dapat kita gunakan dari jarak jauh untuk menanyakan spesifikasi sistem dan bahkan menjalankan perintah. Cockpit menggunakan modul untuk berinteraksi dengan sistem operasi yang mendasarinya. Linux menggunakan konsol virtual yang juga disebut konsol TTY untuk menyediakan sesi login independen pada komputer yang sama. Untuk menghindari pergantian konsol secara terus-menerus, Anda dapat meluncurkan terminal tempat Anda secara otomatis masuk dan dapat menjalankan perintah. Konsol dan terminal menjalankan shell Linux. Shell berinteraksi dengan sistem secara lebih efisien dengan menggunakan pintasan perintah bawaan dan pemrograman. Nah, oke. Nah, jadi bab 2 udah selesai sampai bagian 2.6 yaitu ringkasan. Jadi mungkin sekian dari video pembelajaran saya di Red Hat Academy ini yang belajar tentang dasar-dasar Linux 9.1.
Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ininya itu kita tutup. Kemudian lingkungan labnya kita hentiin dulu, kita berhenti supaya tidak membuang-buang waktu dari virtual machine-nya. Nah, kalau semuanya sudah berhenti berarti sudah aman. Oke, terima kasih telah menonton video ini.